Bab 631. Tidak sadar diri. Orang-orang di aula samurai ini tidak terlalu kuat. Tetapi mereka masih tidak takut dengan status Louis Lu sebagai Raja Tianxia. Karena yang ada di belakang mereka adalah keluarga Ogawa. Pria bersanggul tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Raja Tianxia, kamu juga orang yang bermartabat. Jadi aku dengan sopan mengundangmu untuk pergi. Tetapi jika tidak tahu harus berbuat apa, terus mengapa?" Louis Lu langsung menyela kata-kata pria bersanggul. Senyum di wajah pria bersanggul segera hilang. Dan berkata dengan kejam, "Saat ketua aula kami datang, jangan bilang kami tidak menghormatimu. Kalau begitu panggil ketua aula datang. Kamu." Plak. Louis Lu menamparnya. Dan berkata dengan tidak sabar, "Sudah kukatakan, panggil ketua aula ke sini. Aku tidak ingin mendengar anjingmu menggonggong di depanku lagi. Raja Tianxia, kamu yang meminta semua ini." Setelah berteriak, pria bersanggul berlari keluar dari aula samurai dengan marah. Orang-orang lainnya tidak lagi sinis. Mereka tidak takut pada Louis Lu karena latar belakang mereka cukup kuat. Hanya mengucapkan kata Ogawa sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Tetapi tidak ada yang akan melakukan apapun untuk bertemu dengan Raja Tianxia yang tidak masuk akal. Tahan momen tenang. Saat ketua aula datang, Raja Tianxia akan tahu betapa bodohnya perilakunya hari ini. Louis Lu tidak memperhatikan pandangan bermusuhan dari orang-orang ini. Mereka hanyalah peran kecil. Dan tidak ada gunanya membuang energi ini. Setelah menunggu beberapa saat, raungan pria bersanggul akhirnya terdengar lagi di luar. "Raja Tianxia, ketua aula sudah ada di sini. Kamu menunggu untuk mati." Begitu dia meraung, seorang pria parubaya dengan janggut hitam masuk dengan bakiak kayu. Gambaran yang sangat khas dari seorang pria Jepang. Setelah Kyota Ogawa masuk, dia tidak berteriak seperti pria bersanggul, tetapi berkata dengan sangat tenang, "Raja Tianxia, tamu langka, apa urusanmu denganku?" Louis Lu mengukurnya beberapa kali, lalu tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku datang ke Tuan Ogawa untuk menanyakan sesuatu. Tolong katakan." Nada Kyota Ogawa tenang, tanpa terburu nafsu. Dan dia tampak seperti orang yang telah mengalami banyak pengalaman. "Kami memiliki pengkhianat bernama Clement Xiao dari Aliansi Bela Diri Negara Long. Selama masa jabatannya di Aliansi Bela Diri, dia mengirim banyak peninggalan budaya ke keluarga Ogawa. Apakah kamu tahu ini?" "Tahu." Kyota Ogawa tidak menyangkalnya. Harus dikatakan bahwa dalam kapasitasnya, sama sekali tidak perlu disangkal. Ia memang mengambilnya. "Tidak masalah jika aku memberitahunya." Louis Lu tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Dan kemudian bertanya, "Pengkhianat Clement Xiao melarikan diri ke keluargamu. Dan kamu juga mengetahuinya?" "Tentu saja." Kyota Ogawa mengangguk lagi untuk mengakuinya. Tapi itu hanya sebuah pengakuan. Tidak mengatakan untuk mengembalikan peninggalan budaya itu. Juga tidak mengatakan untuk menyerahkan Clement Xiao. Sepertinya mereka sedang menunggu Louis Lu mengambil inisiatif untuk bertanya. Louis Lu tidak bertanya lagi, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kyota Ogawa, aku jarang berdiri dan berbicara dengan orang dengan begitu tenang. Tetapi kamu tampak sedikit tidak sadar diri." "Tidak sadar diri." Ekspresi Kyota Ogawa akhirnya berubah sedikit. Dan dia berkata dengan aneh, "Bagaimana kamu ingin aku sadar diri? Mengembalikan peninggalan budaya itu secara sadar? Atau secara sadar menyerahkan Clement Xiao, Raja Tianxia?" Dia benar-benar tidak memperhatikannya. Seseorang yang bukan apa-apa.
membutuhkan orang untuk menyadarinya. Bukankah ini lelucon? Pria bersanggul di sebelahnya berteriak, Raja Tianxia, perhatikan identitasmu. Kamu bisa memamerkan gengsimu di depan sampah-sampah itu. Tapi berani berbicara seperti ini di depan ketua Aula Ogawa. Siapa yang memberimu keberanian? Yang mulia, mengapa kamu berbicara seperti anjing? Louis Lu meliriknya, sedikit mengernyit. Anjing ini sangat berisik. Raja Tianxia, kamu babi negara Long. Apa hakmu memanggilku anjing? Dengan dukungan Kyoto Ogawa, pria bersanggul mulai bertindak tidak hati-hati. Tetapi baru saja dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Louis Lu menatapnya dengan dingin. Apakah kamu ingin ditampar lagi? Pria bersanggul mengingat tamparan sebelumnya. Jejak kebencian dan kemarahan muncul di matanya. Tetapi tubuhnya bergerak sedikit ke arah Kyoto Ogawa. Kyoto Ogawa menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, Raja Tianxia, aku pikir kamu dapat memiliki struktur yang besar. Tetapi aku tidak menyangka kamu suka memperhatikan beberapa orang kecil. Oh, aku hampir lupa. Kamu juga orang kecil. Tapi namamu lebih bergema dari orang kecil biasa. Ya, aku tidak punya pola. Karena kamu punya pola seperti itu, maka kamu harus dihukum untuk anjingmu. Setelah Louis Lu selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, bergegas ke Kyoto Ogawa dalam sekejap, mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparnya. Reaksi Kyoto Ogawa juga cepat, dan dia mengelak dengan cepat. Namun pada akhirnya dia mengungkap pria bersanggul di belakangnya. Pada akhirnya, tamparan Louis Lu jatuh di wajah pria bersanggul. Plak. Kali ini kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tamparan, mulut pria bersanggul ditampar, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Louis Lu memandang Kyoto Ogawa, dan berkata sambil mencibir, apa yang kamu sembunyikan? Kamu sangat mapan. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menamparkan anjingmu. Kamu tidak melihatnya seperti itu. Raja Tianxia, kamu benar-benar tidak masuk akal. Melihat Louis Lu bergerak ketika dia tidak setuju, Kyoto Ogawa akhirnya tidak bisa menahan ekspresinya. Dan dia menjadi sedikit lebih murung, dan berkata, kamu pasti akan membayar harga untuk kecerobohanmu. Dentang. Di kedua sisi pinggang Kyoto Ogawa, pedang samurai disisipkan secara miring. Pada saat ini, dia mencabut salah satunya, menurunkan tubuhnya sedikit, dan mengambil posisi ofensif. Louis Lu melirik pedang samurai di tangannya, dan berkata, aku mendengar bahwa keluarga Ogawa memiliki beberapa pedang samurai yang memadatkan jiwa pedang. Mengapa kamu tidak menggunakannya? Hehe, sepertinya kamu tahu sesuatu. Raja Tianxia, kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan jiwa pedang. Kyoto Ogawa mencibir, dan tiba-tiba cahaya pedang berkedip. Dan pedang samurai yang tajam dan sempit itu tiba-tiba menembus tenggorokan Louis Lu. Langsung ke intinya, bersambung.